Grup A kita bersama dengan tuan rumah Kamboja, kemudian Myanmar, Filipina, Timor Leste. Ini grup ringan ya. Grup ringan? Grup ringan. Oke, masih mungkin tim nasional Sintayong, tim nasional U20 akan ada yang dipanggil ya? Akan dipanggil harusnya ya menurut gue. Karena Sayang kalau enggak ya? Sayang kalau enggak karena banyak pemain-pemain potensial di sana. Harusnya di atas kertas ya. Ini tiket semifinal udah di tangan. Amin. Udah di tangan lah. Amin. Iya kalau nggak bisa lolos ke semifinal ini kelewatan lah. Kelewat bubar aja lah itu. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Kembali di atas kertas kali ini spesial Ramadan bersama dengan Bro Ais. Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam. Wah, kita belum sempat ketemu di sini ya. Gak apa-apa kita bahas SEA Games ya. Betul. Ini SEA Games nih, menurut lo grupnya seperti apa? Grup A kita bersama dengan tuan rumah Kamboja, kemudian Myanmar, Filipina, Timor Leste. Ini grup ringan ya. Grup ringan? Grup ringan. Oke. Kita nggak satu grup dengan juara bertahan Vietnam, Ya. dengan musuh bebuyutan Malaysia dan Thailand yang Ya. menjadi pemilik rekor juara ya. Dan di grup kita hanya yang gue pikir yang bisa jadi batu sandungan nih Kamboja tuan rumah. Ya. Kamboja dalam sekitar 5 tahun terakhir perkembangannya bagus. Apalagi setelah mereka ditangani Keisuke Honda ya. Kan kita lihat di Piala AFF, kemudian juga di SEA Games ini grafiknya bagus. Apalagi sekarang mereka main di kandang sendiri ini bisa jadi ancaman. Kalau Filipina ini kan lebih banyak mengandalkan naturalisasi. Kalau nggak ada naturalisasi ya bisa lah Filipina sih. Paling Kamboja dan Myanmar yang bisa jadi ujian utama di grup ini. Ini mainnya rada-rada sama nih. Iya. Mirip-mirip Kamboja dengan Myanmar nih. Betul. Meskipun di grup B, kalau boleh gua sebutkan, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Laos. Berat. Grup neraka nih. Nih bukan, ini neraka jahanam ini. Sedikit nggak fair sih sebetulnya menurut gue. Iya, tapi ya namanya udah drawing kan. Iya. Udah. Nah, masalahnya lu lihat seberapa besar Indonesia bisa lolos grup ini. Kita Iya. ngomong dulu lolos grup dulu, jangan ngomong juara dong. Iya, kalau gue pikir ya harusnya di atas kertas ya. Ini tiket semifinal udah di tangan. Amin. Udah di tangan lah. Amin. Iya, kalau nggak bisa lolos ke semifinal ini kelewatan lah. Kelewat bubar aja lah itu. Nggak usah ada timnas lah kalau nggak bisa lolos Ya, ke semifinal. masalahnya nih menarik juga kalau kita bahas. Kita nggak tahu nih jadwal belum keluar. Ya, lawan siapa duluan ya. Kita berharap sih kita bisa lolos dari grup ini. Ya. Nanti kita lawannya mau Vietnam, mau Thailand, mau Malaysia, Nah. gimana nanti? Ini kalau menurut gue ya, dengan kita grup yang relatif ringan, Ya. ini mudah-mudahan jadi jalan bagus kita untuk bisa dapat momentum ya di SEA Games kali ini. Karena biasanya kendala buat timnas kita ini bagaimana mengawali turnamen. Kalau mengawalinya udah berat, biasanya PD-nya kurang tuh nanti saat masuk semifinal, kemudian di final. Tapi kalau mereka di grup ini udah bisa dikatakan PD, mudah-mudahan ke atasnya ke semifinal lebih percaya diri, lebih enjoy mainnya. Karena kan biasanya memulai sebuah turnamen itu, laga pertama itu yang sulit. Tapi emang sulit di mana-mana Pak, pasti akan Iya, sulit. pasti sulit dengan kondisi lawan di grup ini semuanya ada di bawah kita levelnya ya. Ini tentu jadi berkah ya. Artinya Coach Indra Syafri timnya ini punya kans untuk pemanasan lah di grup ini. Oke, Gitu. ini persiapannya akan menghadapi Lebanon Ya, 2 kali. betul. Nah, lo lihat materi pemain dari Coach Indra Syafri ini apakah akan seperti yang sudah diumumkan ataukah masih akan ada perubahan lagi? Masih perubahan ya, apalagi sekarang udah ada Piala Dunia nggak jadi kan, Piala Dunia U20. Ya. Kalau gue sih yakin nanti akan ada tambahan-tambahan pemain dari U20. Oke. Masih ada Hoki Caraka yang bisa dipanggil, Arkan Fikri, kemudian juga Ferrari. masih ada Ferrari, ya, Marcelino Ferdinand ya. Ya. Tapi kalau Marcelino Ferdinand kalau menurut gue sih nggak usah Kayaknya dipanggil. mesti di Eropa. Biarin di Eropa aja, dia menimba ilmu, nanti dipanggilnya buat Piala Asia aja gitu. Jadi kalau menurut lo masih mungkin
tim nasional Sintayong, tim nasional U20 akan ada yang dipanggil ya? Akan dipanggil harusnya ya menurut gue. Karena Sayang kalau enggak ya? Sayang kalau enggak, karena banyak pemain-pemain potensial di sana. Terus kalau dari lawan-lawannya nih, tadi lu sempat sebutkan kan nama-nama negara-negara lain. Ya. Apakah memang kualitas Vietnam, Malaysia, Thailand, Kamboja ini full tim? Ataukah mereka akan lapis kedua atau lapis ketiganya? Ya, ini kan sekarang peraturan barunya adalah tidak ada pertama peraturan baru yang beda dari tahun edisi kemarin ya. Ya. Ini bukan U23 lagi tapi U22. Ya. Pertama itu, kedua di edisi kali ini tidak ada overage player, tidak ada pemain senior. Ya. Semuanya pure pemain U22. Ya. Artinya kans Indonesia di sini lebih besar dengan kondisi seperti ini. Dan apakah pemain-pemain Thailand dan Vietnam full? Gue pikir akan tetap full. Karena ini U22 kan, kecuali kalau senior. Tapi yang bikin gue pede sekarang ini Vietnam dalam masa transisi. Bukan Park Hang-seo lagi. Bukan si Opa itu lagi. Itu Opa emang nyeremin tuh. Itu nyeremin asli Opa itu. Iya. Karena tetap aja mereka tetap Vietnam. Betul. Ya, ini gue pikir dengan tidak ada Opa Park Hang-seo ini menjadi sebuah harapan buat Indonesia. Apalagi Philipp Trosier ini kita pernah punya momentum cerita bagus saat kita membuat Philipp Trosier dipecat ya. Saat Piala Asia ya kalau nggak salah 2004 ya. Itu di era Ivan Kolev tuh. Tuh. Tapi suasananya sudah berbeda. Iya, dulu dia pegang Qatar tuh. Sudah 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu. Oke, kita melihat ini masih ada 36 pemain nih. Ya. Karena Indra Safri masih punya waktu untuk menentukan siapakah yang akan dibawa 23 pemain dibawa ke Kamboja yang akan berlangsung di awal Mei nanti. Kalau boleh kita lihat-lihat dulu ya, posisi penjaga gawang. Kalau Ais lihat Hernando Ari atau Adi Satrio nih yang mungkin jadi pemain inti. Kemungkinan besar Hernando Ari ya. Hernando Ari. Karena dia pemain muda juga bagus di Persebaya ya. Kemungkinan dia. Kemudian di belakang ini tentu Rizky Ridho nih. Pasti. Rizky Ridho. Center back ya. Center back dengan Ferrari sih kalau gue mau. Ferrari, Dengan Ferrari. Kalau ada Ferrari kan belum. Belum dipanggil. Kan ini ada 3 tahap rencananya. TC-nya, pemanggilannya. Ada Dewa. Ada Dewa enggak dipanggil lagi. Ada Rio Fahmi. Rio Fahmi itu bisa jadi bek kanan ya. Bek kanan itu ada Rio Fahmi, ada Bagas Kava. Kemudian kalau di kiri ini mungkin Pratama Arhan nggak dipanggil ya, karena dia ada di luar kan. Elkan Bagot juga kalau dia bisa datang bisa jadi dipanggil. Oke, ada Salman Alfarid juga bagus. Betul. Dari Persebaya ya. Betul. Oke, ini lini belakang masih banyak kemungkinan kalau dipanggilnya tim U20. Oke. Untuk lini tengah ada Witan. Betul. Ada Beckham Putra. Ada David Maulana. Kemudian lihat juga ada Brevatari ya. Pilihan banyak di tengah. Ya kalau kita betul-betul ini ya semuanya bisa dipanggil ya. Marcelino ada, kemudian Arkan Fikri ada. Itu keren tuh. Siapa yang Faris ya? Di tengah PSM juga tuh. Ini banyak pilihan lah di tengah. Kemudian juga Pangungkas ya di Persija ya. Betul. Ini banyaklah pilihan untuk di lini tengah sehingga kalau gue pikir Coach Indra sekarang dengan batalnya Piala Dunia ini bisa dibilang blessing in disguise ya. Tapi jadi saingannya lebih banyak nih. Betul, pilihannya lebih banyak. Karena memang kita tidak ada fokus lagi, kasihan juga kalau mereka udah latihan rutin. Bisa diambil lah. Mungkin 5-6 orang ya. Bisa diambil. Bukan tidak mungkin malah bisa diambil satu tim ini kemudian ditambahkan yang pemain-pemain pentingnya seperti Witan, seperti Rizky Ridho ya. Seperti Rio Fahmi, Bagas Kava, Ramadan Sananta jangan lupa tuh. Jagoan aing ya. Pokoknya ini depan nih Irfan Johari, Rama Rumaki, ada Ramadan Sananta. Ini kayaknya top. Mantap. Iya yang gue suka ini kembalinya Ramai Rumaki. Ini pemain-pemain potensial sih menurut gue. Dewa ya? Dewa United ya? Dia pemain potensial sih. Nah ini bersama dengan Irfan Johari, bersama dengan Ramadan Sananta ya ada banyak pilihan di lini depan. Ini pun kalau nanti U20 dipanggil juga ada tambahan Hoki Caraka ya. Kita akan melihat, ini keputusan ada di tangan Coach Indra Safri. Yang pasti kita dukung Coach Indra Safri untuk bisa meraih prestasi seperti tahun 91.
medali emas SEA Games tahun 91. Lama banget, Bro. Betul, terakhir mereka di tangan Coach Indra kan masuk final tuh 2019 ya. Oh iya. Masuk final, kita nguasain permainan tapi ya si Opa itu agak Kalah. Tadi agak tricky ya, licik ya. Ya. Dia perintahkan Do Van Hau untuk mencederai Evan Dimas ya. Habis itu selesai itu. Oke, terlepas kita masih lama. Ini masih lama, Is. Tapi kalau boleh lo lihat, lo prediksi apakah tim ini meyakinkan dan bisa menjadi juara grup A? Insya Allah ya, dengan kondisi kita tim-timnya lawan-lawannya sekelas Kamboja, Myanmar, kemudian Filipina, Timor Leste, insya Allah kita juara grup nih. Amin. Insya Allah juara grup. Amin. Paling enggak tiket semifinal udah di tangan, insya Allah ya, harusnya ya, bukan takabur ya, tapi melihat kualitas tim yang kita punya, kemudian kualitas lawan, harusnya kita juara grup. Kalau tidak manggil tim U20 dengan materi yang kita bacakan, lo masih yakin? Tetap yakin. Kan kalau Coach Indra kan maunya manggil Elkan Bagot juga. Gak usah lah. Ya kalau seandainya bisa dipanggil, kenapa enggak? Biar dia main di sana aja, timnas senior udah dipanggil. Betul. Oke, nanti kita masih panjang. Kalau kita habisin sekarang nanti habis kontennya. Betul. Nanti kita bahas nanti ya. Siap. Thank you, Is ya. Yang penting kita lolos dari grup A. Lolos ke final juara. Amin. Oke, thank you, Is. Terima kasih Bro Ais, dan tentunya terima kasih menyaksikan T10 TV. Kita akan melihat bagaimana perjuangan dari tim nasional SEA Games kita yang akan tampil di grup A di Kamboja. Ayo semangat, Coach Indra Safri, buktikan bahwa lokal pride kali ini. Terima kasih, Tedo Grosan Out. Bye.